Halo co-friends, kali ini kita akan membahas soal tentang laju reaksi. Nah, di sini ada soal diketahui data hasil percobaan untuk reaksi A ditambah B adalah seperti berikut ini, yang berada di dalam tabel. Di sini terdapat 5 percobaan dengan massa dan bentuk dari zat A yang ada serbuk, larutan, dan padatan, lalu konsentrasi dari B-nya di sini ada yang 0,1 molar dan ada yang 0,2 molar, lalu suhunya dan waktunya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang pertama, tentukan faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan 1 dan 3. Lalu yang B, jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya menjadi 2 kali lipat, maka tentukan laju reaksi percobaan 2 bila suhunya dinaikkan dari 25 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius. Nah, di sini yang A, faktor yang mempengaruhi laju reaksi antara lain adalah suhu, luas permukaan sentuh, konsentrasi reaksi, dan penambahan katalis. Nah, di sini kita lihat pada percobaan 1 dan 3, di sini massa dari zat A-nya sama, yaitu sebesar 5 gram. Namun bentuknya berbeda. Yang satu adalah serbuk, dan pada percobaan 3 di sini bentuknya adalah padatan. Nah, konsentrasi dari B yang digunakan pun sama, yaitu sebesar 0,1 molar, dan suhunya untuk reaksi tersebut juga sama, yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Nah, namun di sini waktu yang dihasilkannya ini berbeda. Pada percobaan 1, waktunya adalah 2 detik, sementara pada percobaan 3 waktunya adalah 5 detik. Jadi pada percobaan 1 reaksinya ini berlangsung lebih cepat, yaitu sebesar 2 detik saja. Nah, dari perbandingan yang sudah kita lakukan tadi, maka di sini yang berbeda adalah bentuk dari zat A-nya, yaitu pada percobaan 1 bentuknya serbuk dan pada percobaan 3 bentuknya padatan. Nah, oleh karena itu, percobaan 1 dan 3 ini dipengaruhi oleh luas permukaan sentuh, yaitu yang satu bentuknya serbuk, yang satu bentuknya padatan. Nah, zat yang berbentuk serbuk ini memiliki luas permukaan sentuh yang lebih besar. Nah, karena hal tersebut, maka laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Karena semakin luas permukaan sentuhnya, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar reaksi, di mana kita ketahui bahwa reaksi kimia ini dapat berlangsung karena adanya tumbukan antara reaksinya, sehingga menghasilkan energi untuk dapat memulai suatu reaksi. Jadi, apabila luas permukaannya ini semakin besar, maka peluang terjadinya tumbukan antar reaksi ini semakin besar. Jadi, laju reaksinya ini akan menjadi lebih besar, atau waktu yang diperlukan untuk A dan B ini bereaksi ini cepat, yaitu hanya sebesar 2 detik saja. Jadi, di sini faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan 1 dan 3 adalah luas permukaan sentuhnya. Nah, lalu yang B, di sini kita gunakan rumus V2 sama dengan V1 dikalikan N dipangkatkan T2 dikurangi T1 per delta T. Nah, kita akan mencari berapakah V2-nya atau laju reaksinya ketika suhunya ini dinaikkan menjadi 45 derajat Celcius, di mana V1 adalah laju reaksi awalnya, N adalah berapa kali reaksi menjadi lebih cepat, dan delta T di sini adalah setiap kenaikan berapa suhunya. T2 dan T1 ini adalah suhu masing-masing. T2 adalah suhu untuk V2 dan T1 adalah suhu untuk V1. Nah, di mana di sini kita tidak mengetahui data laju reaksinya, namun yang kita ketahui adalah waktunya. Nah, hubungan antara waktu dan laju reaksinya adalah laju reaksi sama dengan 1 per T. Oleh karena itu, rumus ini dapat kita modifikasi menjadi laju reaksinya atau V2-nya sama dengan 1 per T1 dikalikan N dipangkatkan T2 dikurangi T1 per delta T. Nah, kita masukkan datanya. V2-nya akan sama dengan 1 per T1, yaitu waktu untuk percobaan 2, yaitu sebesar 3 detik, dikalikan N-nya adalah 2, dipangkatkan T2-nya adalah 45,
dikurangi T1-nya adalah 25 derajat Celcius dibagi delta T-nya, yaitu 10 derajat Celcius. Sehingga di sini V2-nya adalah 1/3 dikalikan 2 dipangkatkan 2, atau sama dengan 1,3 molar per detik. Jadi, ketika suhunya dinaikkan menjadi 45 derajat Celcius, laju reaksinya ini menjadi 1,3 molar per detik. Sampai jumpa di soal selanjutnya.